Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Wahyudi Pulo dari Prodi Informatika dengan NIM 11S25009. Di sini saya akan menjelaskan modul praktikum 2 yaitu fitur visualisasi dengan makul mata kuliah pemodelan dan simulasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu plotting and loop yaitu 2.2, 2.3, 2.4, dan 2.5. 2.3 adalah plotting and dengan pandas, plotting 4, plotting dengan seaborn, plotting 5, dashboard visualisasi data dengan Streamlit dan plotting. Nah, sebelum ini kita harus masuk ke website Jupyter Notebook-nya dulu. Nah, cara kita masuk ke website Jupyter Notebook-nya begini. Kita masuk ke CMD, baru kita tulis pip install Jupyter Notebook Seaborn Pandas Set Model List Streamlit. Setelah ini kita tulislah Jupyter Notebook. Ini pasti akan otomatis langsung ke website nah terbuka. Nah, ini kan saya sudah membuat latihan nah seperti ini. Saya buka satu yaitu plotting and matloop. Nah, cara saya membuat ini, oke, hapus dulu ya. Cara saya untuk membuat plotting dengan matloop ini dengan cara pertama kita salin dulu ya, push nanti kita. Nah, pertama kita pilih markdown, baru kita bikin plotting ML loop. Setelah itu kita merunningnya dengan yang ini. Run this cell and advance shift plus enter. Itu bisa mengambil shift plus enter gini. Nah, untuk yang ini juga sama. Saya buat kemarin dengan cara sama kita sudah kita pilih markdown, baru setelah itu kita buat tulisannya, baru kita running. Nah, kecuali dengan Python ini, dengan kode ini, kita tidak bisa membuat seperti itu karena ini kan kode. Otomatis kita menggunakan ini. Dengan bahasa kodenya ini, baru kita masukkan kodenya, dan baru kita masukkan kodenya, setelah itu kita running. Nah, ini bentukannya jika setelah running. Baru sama seperti ini, kita menggunakan seperti ini juga tadi. Baru kita pilih. Nah, begitulah caranya untuk membuat seperti ini dan untuk kode ya. Nah, baru data. Nah, time flow ini digunakan untuk melihat tren atau perubahan data terhadap waktu yang diurutkan. Seperti ini data, itu ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Penjualan, di sini kita suruh untuk membuat grafik penjualan per bulan. Nah, itu data, membuat line plot. Nah, kok ini cara menjalankan ini gini. Pertama kita baru kita hapus. Kita tambah lalu satu satu sel lah. Nah, setelah ini kita masukkan kodenya dan kita memilih kode. Setelah ini kita menjalankannya. Nah, otomatis setelah kita membuat kodenya akan ada grafiknya seperti ini. Baru yang kedua adalah scatter plot, di mana atau grafik sebar.
Ini mana digunakan untuk menampilkan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Nah, cara membuatnya juga seperti tadi. Dan mana sini menjelaskan sedikit jam belajar 1, 3 sampai berapa jam baru memiliki nilai ini, dan kita memberikan judul hubungan belajar nilai ujian. Nah, judul ini kamu ada di sini dan nilai ujiannya di sini dan jam belajarnya terdapat di sini. Karena kan tadi jam belajar 1, 2, 3, 4, 5, 8. Baru hubungan belajarnya adalah judulnya, baru XBL ini adalah ini nilainya. Baru barcode untuk grafik batang. Mana kita di sini membandingkan antar antar kategori nilai dan membandingkan antar nilai. Dan kita di sini suruh untuk membuat grafik batang. Ini juga otomatis akan seperti tadi kita buat contohnya. Tambah satu ya. Oke, kita masukkan kodenya, baru kita jalankan. Nah, otomatis dari kode ini akan ada grafik batang, di mana sini ada title, jumlah mahasiswa per jurusan. Nah, baru example-nya adalah jurusan yang terdapat di sini. Baru jumlah mahasiswa ini. Baru histogram digunakan untuk menunjukkan distribusi frekuensi data yang numerik. Maksudnya, nah, nilai ujian. Ini title distribusi mahasiswa, nilai terdapat di sini dan frekuensi. Baru pie chart, diagram lingkaran digunakan untuk menampilkan proporsi atau presentasi dari keseluruhan. Baru box plot digunakan untuk melihat sebaran data, median, outlier, contohnya analisis gaji karyawan. Baru area plot digunakan untuk menampilkan perubahan nilai data dari waktu ke waktu atau antar kategori dengan meningkatkan besar kontribusi volume suatu nilai melalui luas area di garis bawah. Nah, grafiknya setelah kita membuat kode seperti ini, grafiknya akan muncul seperti ini. Seperti ombak. Baru start plot adalah digunakan untuk menampilkan distribusi beberapa data terhadap total. Di sini kan dibagi jadi 3, yaitu tenaga energi surya, angin, dan air. Di sini bagi 3, yaitu angin, surya, dan air. Kalau dari surya ada 20, 25, baru total lainnya adalah kontribusi. Baru step plot digunakan untuk menampilkan data diskret dengan perubahan daripada titik yang tidak terlalu yang tertentu secara jelas. Data baru error bar black blood digunakan untuk menampilkan nilai data beserta tingkat kesalahan atau tidak pastian agar analisis lebih kuat dan terdapat percaya. Baru tingkat 11 adalah stand plot digunakan untuk menampilkan data diskret secara sederhana, terutama untuk melihat pola tren dan perubahan nilai pada data seperti digital atau data perubahan. Heat map digunakan untuk menampilkan pola, hubungan, atau tingkat intensitas data secara visual menggunakan warna sehingga memudahkan analisis. Nih. Nah, itu lalu untuk latihan pertama itu latihan MATLAB. Oke, oke, selanjutnya adalah latihan pandas. Nah, latihan pandas ini juga gunanya adalah untuk membuat visualisasi dan supaya mudah dipahami
dan dianalisis dan dikomunikasikan dengan grafik-grafik dan atau pola yang rumit dan bisa langsung kelihatan. Nah, kegunaannya adalah satu, memahami pola dan tren data yang mana digunakan untuk melihat 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 kata penurunan pada data dari waktu ke waktu. Barang kedua, membandingkan data, mana tujuannya untuk membandingkan beberapa kategori atau kelompok. Yang ketiga, mendeteksi anomali atau kejanggalan, yang mana kegunaannya untuk mendeteksi yang terlalu tinggi. Baru keempat, analis data yang lebih cepat, tidak perlu membaca label data panjang. Yang kelima, mendukung pengambilan keputusan. Data visual lebih lebih yang mudah dipresentasikan. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan beberapa yang ada di fronting dengan Manda, saya itu import, library dan load data, di mana yang ada itu ini ini digunakan untuk memisahkan dari 10.000, 15.000, 10.000 dan itulah. Baru dari Lemplot, itu digunakan untuk menampilkan perubahan total penjualan data hari ini. Barcode membandingkan total pendapatan setiap produk. Yang ketiga, horizontal barcode menampilkan jumlah terjualnya tiap produk horizontal dalam bentuk horizontal. Di mana horizontal itu kan ke samping. Jadi gini dia. Buat histogram menampilkan sebaran nilai total penjualan. Ada yang kelima, box plot, di mana menampilkan distribusi outlier penjualan per produk. Scatter plot, di mana menampilkan hubungan antara jumlah produk terjual dan total pendapatan. Baru area plot, visualisasi kontribusi total penjualan tiap produk. Baru pie chart menampilkan presentasi kontribusi produk terhadap total penjualan. Nah, itulah sekian sedikit penjelasan dari plotting dengan mandas. Baru selanjutnya kita akan membahas tentang latihan sibron. Oke, oke, selanjutnya kita akan menjelaskan dengan plotting dengan sibron. Di mana artinya itu adalah membuat visualisasi data menggunakan library sibron di Python agar hubungan, pola, dan distribusi data lebih mudah dipahami dengan tampilan yang lebih rapi dan informatif. Nah, di mana penjelasan singkatnya itu adalah Sibron adalah library visualisasi data yang dibangun atas Matplotlib, di atas Matplotlib dan terintegrasi kuat dengan pandas data frame. Jadi plotting dengan Sibron itu memvisualisasikan data dengan fokus analisis dan estetika. Nah, nah, plotting dengan latihan Sibron ini dapat digunakan untuk melihat hubungan antar variabel, contohnya seperti relasi tinggi badan versus berat badan. Baru kedua, menampilkan distribusi data seperti histogram, KDE, dan box plot. Baru ketiga, ada analisis statistik visual di mana menggunakan metode min dan korelasi. Baru yang keempat, ada visualisasi kategori, nama perbandingan antar kelompok, bar plot, dan chord plot. Baru yang kelima adalah lebih mudah dibaca karena di si Bruno ini memiliki warna, tema, dan layout otomatis yang lebih enak dilihat. Nah, di latihan si plot ini, latihan si Bruno ini adalah import dan load data. Baru yang selanjutnya adalah line plot, dan di mana kegunaannya menunjukkan tren perubahan nilai terhadap variabel yang berurutan. Yang kedua, cocok untuk time series atau data numerik bertingkat. Baru yang kedua, scatter plot, di mana melihat hubungan dua variabel numerik, mengamati pola
cluster dan outlier. Yang ketiga, histogram, yang mana mengetahui bentuk distribusi data dan mendeteksi skenes dan sebaran nilai. Baru yang keempat, box plot, di mana gunanya membandingkan distribusi antar kategori dan mendeteksi outlier. Baru yang kelima, violet plot, di mana kombinasi box plot dan distribusi density menunjukkan bentuk distribusi lebih ideal. Baru yang selanjutnya adalah nomor 6 atau bar plot, di mana menampilkan nilai agregat atau rata-rata median, baru membandingkan performa antar kategori. Lalu yang ketujuh, heat map, di mana memiliki hubungan antara linear dan variabel numerik. Baru yang ke-8 adalah pair plot, yang di mana exploratory data analis EDA lebih cepat melihat hubungan-hubungan banyak variabel sekaligus. Baru yang ke-9, Chord plot, di mana menghitung frekuensi data kategori membandingkan jumlah antar kelompok. Itulah sedikit penjelasan dari latihan Sibron. Baru kita akan selanjutnya akan masuk ke yaitu latihan masuk, kita akan setuju. Kita tengok dari modul lagi. Kita akan masuk ke dashboard visualisasi. Oh, ya, kita akan masuk ke dashboard visualisasi. Di mana di sini kita akan masuk ke Visual Studio VS Code. Lalu kita akan masuk ke dashboard visualisasi data dengan Streamlit dan Plotlit. Di mana kita di sini ya, membuat menginstal data. Kita tekan dari Google lah. Baru, nah setelah itu kita akan menginstal datanya nih. Nah setelah terinstall, kita akan memasukkan dia ke Visual Studio Code. Baru kita setelah itu kita akan membuat praktikum 2 selanjutnya PPPY. Baru setelah itu kita akan memasukkan, setelah kita membuat folder app.py ini, kita akan masukkan dari file ini, kode dari file ini. Nih. Oke, kita akan masuk ke Visual Studio Code. Nah, oke, kan sudah saya buat kodenya dari Google Drive tadi sama ini. Nah, bagaimana cara menjalankannya? Kita melihat dari sini. Kan disuruh tadi, nah disuruh tadi kan, bagaimana cara menjalankannya? Kita masuk ke sini. Nah, sini kan disuruh untuk menjalankan buka terminal pada VS Code, menjalankan perintah stream di rampai. Nah, kita masuk ke sini. Nah, setelah ini, oh kita akan menjalankan. Nah, saya sini milihnya Microsoft Edge. Nah, otomatis kita akan membuat, so, kita akan masuk ke suatu website yaitu ITDL Text Dashboard, di mana kita dapat melihat total pendapatan penjualan laptop, yaitu total pendapatan, unit terjual, tipe pelanggan, rata-rata transaksi, total keuntungan. Oh ya, sorry, saya tadi lupa mengganti ya, sudah berbagi. Nah, setelah itu kita akan masuk ke website itu ITDL Tech Tech Dashboard, di mana ada apa kita melihat di sini ada filter tanggal, filter tanggal rating. Di sini saya ganti, baru pilih kategori. Nah, baru kita dapat memilih sini total pendapatan, total keuntungan,
unit yang terjual, jangkauan kotanya, tipe pelanggan, dan rata-rata transaksi dan grup bulanan. Nah, sini juga dapat kita lihat tren tren pendapatan bulanan, pendapatan versus keuntungan per bulan. Nah, ini juga dapat kita lihat. Nah, di sini baru top 5 per hari: smartphone Lite, tablet plus, smartphone X, laptop Air. Nah, jadi kegunaan dari kode yang yang terinstall tadi dari Google Drive adalah untuk membuat suatu website yang dimana website ini berguna untuk menggunakan untuk dapat melihat untuk jualan, di mana kita dapat melihat beberapa barang-barang yang laris. Nah, sekian dari saya tentang penjelasan modul, modul praktikum praktikum 2, yaitu modul praktikum 2 Voice Code, Voice Code lagi, modul praktikum 2 modul praktikum 2 modul praktikum 2 Python visualisasi. Saya Wasidi Bulu dengan NIM 111509 mengucapkan terima kasih.